Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Irwani Rahmawati Nurhadani Wijabsari dari kelas 7G dengan akhiran NIM 237. Di sini saya ingin menyampaikan materi review mengenai buku Perlindungan Hukum dan Konsumen karya dari Muhammad Kustulani. Di sini saya akan mereview dan menjelaskannya secara per bab. Untuk bab pertama yaitu mengenai lahirnya hukum perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen telah berkembang sejak awal abad ke-20 dengan gerakan yang dipicu oleh kesadaran akan hak konsumen, terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Pencetusnya secara formal terjadi pada tahun 1962 dengan pernyataan hak dasar konsumen oleh Presiden John F. Kennedy. Sejak itu banyak negara-negara mengadopsi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di Indonesia sendiri, gerakan ini dimulai dengan pendirian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI pada tahun 1973. Meskipun tantangan masih ada dalam pembentukan regulasi, kesadaran akan hak konsumen semakin meningkat, terutama di era globalisasi dan kemajuan teknologi. Perlindungan konsumen tetap menjadi isu yang penting dengan harapan untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan aman bagi konsumen. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai perlindungan hukum dan perlindungan konsumen serta pengertian dan asasnya. Perlindungan hukum dan perlindungan konsumen memiliki peran penting dalam menjaga kesetaraan masyarakat. Perlindungan hukum secara umum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sedangkan hukum perlindungan konsumen khususnya bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen di tengah arus industrialisasi dan globalisasi yang seringkali mengabaikan kualitas produk dan jasa. Hukum perlindungan konsumen diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menjelaskan hak dan kewajiban baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Hak tersebut meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, hak untuk memilih dan mendapatkan informasi yang jelas, serta hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Adanya asas-asas perlindungan konsumen seperti manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum menjadi landasan bagi penyelenggaraan perlindungan konsumen yang efektif. Perlindungan konsumen tidak hanya melindungi individu tetapi juga berkontribusi pada pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan menciptakan masyarakat yang sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai konsumen. Dengan demikian, upaya perlindungan konsumen harus ditingkatkan untuk menghadapi tantangan zaman dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif. Yang ketiga yaitu mengenai pelaku atau pengelola usaha dan konsumen. Pengelola usaha dan konsumen memiliki peran penting dalam perekonomian yang saling terkait. Pengelola usaha yang mencakup berbagai entitas seperti produsen, distributor, dan investor bertanggung jawab untuk menyediakan barang dan jasa yang berkualitas serta menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak dan kewajiban yang jelas bagi pengelola usaha, termasuk hak untuk menerima pembayaran yang adil dan kewajiban untuk memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Sementara itu, konsumen sebagai pengguna akhir dari barang dan juga jasa memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang. Hak itu mencakup hak atas kenyamanan dan keselamatan, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, serta hak untuk mendapatkan kompensasi jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Kewajiban konsumen juga diatur untuk memastikan bahwa konsumen bertindak dengan itikat baik dalam bertransaksi serta mengikuti petunjuk penggunaan yang telah ditetapkan. Secara seluruh, hubungan antara pengelola dan konsumen harus didasarkan dalam kepercayaan dan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan berkelanjutan di mana konsumen dapat menikmati produk dan layanan yang aman serta pengelolaan usaha dalam beroperasi secara efisien dan mendapatkan keuntungan yang dengan cara yang sah. Sekian review buku yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah atau kekurangan kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.